Terima gaji yang sudah mengklik video ini. Saya Dov Kingley akan merangkum sebuah film yang bergenrekan biografi, yaitu film 127 Horse. Film ini diangkat dari kisah nyata. Meskipun hanya ada satu tokoh penting dalam film ini sangat banyak mendapatkan penghargaan. Salah satunya dari aktor penting dari film ini, yaitu A.A. Gianfrancesco sebagai pemeran Aron Ralston yang mendapatkan penghargaan aktor terbaik. Filmnya dimulai pada tanggal 25 April 2003 saat sang pemuda yang bernama Aron Ralston akan bersiap-siap untuk mendaki gunung Blue John Canyon, Utah bagian Amerika Barat. Pada Jumat malam, dia langsung bergegas pergi dengan mobilnya. Sangat bahagia banget Aron di perjalanan menuju pos pertama pendakian dan langsung memulai membuat rekaman video. Paginya, pada tanggal 26 April 2003, lebih tepatnya hari Sabtu, Aron memulai petualangannya dengan menaiki sepeda dengan sangat excited. Setibanya di Blue John Canyon, Aron memberitahukan bahwa butuh 4,5 jam untuk sampai ke The Big Dropper ke arah kamera yang sedang merekam. Itu tepat tujuan Aron. Setelah itu, dia beristirahat sejenak dan menyimpan sepedanya untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di saat asik menikmati alam sekitar, Aron bertemu dengan pendaki lainnya yang bernama Christy dan Megan. Aron pun langsung menghampiri kedua gadis itu yang terlihat kebingungan untuk menentukan arah ke The Dome. Lalu Aron melihat peta itu dan menunjukkan arah yang benar ke tempat tujuan mereka. Lalu Aron pun menyodorkan diri untuk menjadi tour guide dan mereka pun menerimanya. I'm only a psychopath on weekdays. Today's Saturday. Can't take this off. Di perjalanan, Aron memberitahukan kepada mereka bahwa ada jalan tikus yang keren dan dekat menuju The Dome. Namun, jalan yang ditempuh sangatlah kecil dan sempit di sela-sela goa. Mereka mengeluhkan hal itu. Aron pun mencairkan suasana dengan gaya banyol crispy, membuat suasana lebih friendly. I'm an engineer. This is what I really want to do. Dan Aron menunjukkan hal yang sangat menyenangkan, terjun bebas ke bawah untuk berenang di dalam goa. Mereka pun mengikutinya, lalu terjun bebas ke bawah untuk bersenang-senang sejenak. Setelah berenang di Sky Blue Zone, mereka melanjutkan perjalanan, lalu mereka akan berpisah dan dua gadis itu pun mengajak Aron untuk berpesta balon besar Scooby-Doo. Aron pun melanjutkan perjalanan. Dia selalu mengabadikan apa yang Aron lalui melalui video atau foto untuk dokumenterinya. Aron sangat menikmati perjalanan itu sampai dia mengelus-ngelus paha seksi di sela-sela gunung itu. Ketika Aron akan turun ke bawah dan memegang sebuah batu di pinggirnya, Aron pun terjatuh berserta batu itu. Detik itulah yang akan menjadi sebuah sejarah bagi dirinya. Tangan sebelah kanan pun terjepit oleh batu tersebut. Aron pun mencoba untuk tenang, lalu mencoba melepaskan tangan kanannya dari himpitan batu itu. Sepertinya jiwa humoris Aron akan di-stop dulu di momen ini, karena dia merasa tidak mungkin ini bisa terjadi. This fucking rock! Aron pun mencoba untuk memanggil Christy dan Megan, namun sepertinya kedua gadis itu sudah jauh pergi dari kawasan itu. Lalu, Aron pun mencoba berpikir serius tanpa banyak bercanda lagi dan mengeluarkan semua apa yang dibawa, lalu mengambil obeng yang ada lipatan pisau dan Aron pun mencoba untuk mengikis batu itu, namun pisau itu malah terjatuh. Aron pun susah payah untuk mengambil pisau itu dan akhirnya berhasil, tapi pisau itu ternyata tumpul.
Malam pun tiba untuk menghampiri sang pemuda malang itu. Aaron tetap berusaha mengikis batu itu dengan pisau tumpulnya. Tepat jam 12 malam hari Minggu, Aaron pun harus menghemat minumannya. Lalu Aaron membayangkan sesuatu di Big Dropper. Aaron pun mencoba melemparkan tali untuk disangkutkan di sela-sela batu yang berada di atas untuk mencoba mengangkat batu itu. Namun itu hanya mimpi. Anda kena prank, Aaron. Siang pun tiba dan Aaron terbangun untuk mendapatkan cahaya matahari untuk menghangatkan badannya. Lalu Aaron pun mengenang masa kecilnya bersama sang ayah di saat momen sedang menikmati senja sembari udut super dan kopi black hangat. Aaron pun menceritakan keadaannya saat ini melalui rekaman video bahwa Aaron sudah 24 jam terjebak di Blue John Canyon dan dia memberitahukan biodata dirinya yang sangat komplit beserta keluarganya untuk siapa saja yang menemukan kamera itu untuk diberikan kepada orang tuanya. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Kini, kondisi tangannya pun sudah mati rasa karena kekurangan sirkulasi darah. Saat itu pun, Aaron hanya memiliki sisa air sekitar 340 ml. Lalu, dia merasakan ada seseorang lewat di atasnya, dan Aaron pun mencoba untuk berteriak meminta bantuan. Namun, itu sepertinya hanya pasir berjatuhan saja dari atas. Help! I'm in the help! Waktu pun terus berjalan. Malam pun tiba, suhu dingin pun mulai dirasakan oleh Aaron. Namun dia memiliki akal untuk menutupi kepalanya, mencoba untuk tetap hangat meskipun itu hanya menutupi bagian kepalanya sembari memakan sari roti. Aaron pun mulai membayangkan ketika berada di pesta Scooby-Doo, pesta yang diajak oleh Christy dan Megan. Plastic cup. Oh. Lalu dia teringat saat sedang di rumah dan ada panggilan telepon dari ibunya. Aaron malah mengabaikan telepon tersebut dan mulai merasa menyesal tidak mengangkat telepon dari sang ibu. Dad's in New York, so it'll be a quiet weekend. Hari Senin, hari dimulainya untuk beraktivitas kembali setelah weekend. Namun teruntuk Aaron, aktivitas ia sekarang hanya untuk keluar dari masalah besarnya. Dia terus berusaha untuk melepaskan tangan kanannya dari himpitan batu dengan cara mengangkatnya melalui tali yang Aaron ikat di atas sela-sela batu. Aaron pun membayangkan caranya itu berhasil dan kembali ke mobilnya untuk meminum sebotol minuman sponsor, tapi itu hanya hayalan indahnya saja. Aduh, kasihan. Aaron pun menceritakan bahwa dia hampir saja mengompol karena respon tubuhnya yang sudah mulai aneh. Lalu Aaron pun memiliki ide yang sangat nekat, yaitu mencoba memotong tangan kanannya, membuat pembuluh darahnya mengalir. Dikarenakan saat ini tangan kanannya tersumbat darahnya, terkena efek jebitan batu tersebut. Namun dikarenakan pisaunya mantul alias kurang tajam, itu pun terasa tak berguna. Aaron pun langsung memberikan kata-kata bijaknya. Wahai kalian, sang pemburu Shopee, alangkah baiknya jangan membeli barang murah yang berasal dari Cina kalau tidak mau kecewa. Itu efek Aaron yang sangat kecewa terhadap barang Cina. Kesialan Aaron pun bertambah ketika Tupperware ibunya terjatuh dan menyisakan air sedikit. Lalu Aaron pun merindukan party bersama teman-temannya dan mulai membayangkan masa-masa enak ketika merasakan martabak anget dari sang kekasih. Kini Aaron pun terkena prank oleh alam. Yang seolah-olah hujan deras yang membuat tangan Aaron menjadi licin dan berhasil lepas dari jebitan batu tersebut. Sayang seribu sayang, itu hanya ilusi Aaron saja yang sangat ngarep pingin martabak anget sang kekasih karena semua itu hanyalah mimpi. Keesokan harinya,
Eren pun mencoba menghibur dirinya dengan berpura-pura sebagai host berita. Kasihan, padahal masih muda Eren. Ayolah semangat. Setelah berhaluria, Eren pun merasakan sakit di bagian dada dan langsung menusuk tangan kanannya untuk membuka aliran darah yang tersendak dan membuat Eren sedikit merasa mendingan setelah melakukan itu. Rabu dini hari, Eren pun sangat-sangat terpaksa harus meminum air kencingnya sendiri dikarenakan stok airnya sudah habis. Pasti rasanya kayak Sprite dicampur Presti yang lagi viral di TikTok. Eren pun memutar rekaman videonya dan melihat Christy dan Megan yang sedang berenang memakai bikini bottom, yang membuat Eren ingin colibek. Sabarnya jang, kumaha atuh udah kerkieu mah, pasti berat nahan pingin ngerasain martabak anget. Tahannya kuat, Eren mah kuat. Kini Eren pun membayangkan ketika akan putus dengan pacarnya, yang sepertinya Eren sendiri yang ingin menyudahi hubungan itu. Ini nih menurut kalian valid gak sih ketika seseorang yang ingin berpisah di awal orang itu akan kuat, tapi setelah itu orang yang ingin berpisah akan menjadi terpuruk dan yang ditinggalkan akan bahagia. Valid kagak sih bun? Ini sih yang dirasakan Eren sekarang, yaitu penyesalan. Dan Eren pun mulai merasakan betapa berharganya sebuah keluarga, berkumpul dengan saudara-saudara dan para sahabat. Karena sepertinya Eren sangat cuek terhadap hal itu. Bahkan dia tidak menghadiri pernikahan adiknya sendiri. Setelah mampu keluar dari masa sulit ini, Eren berjanji akan lebih dekat dengan keluarganya dan langsung mengejar sang kekasih untuk mencoba merasakan martabak angetnya kembali. Hal yang Eren tidak mau pun akhirnya dilakukan. Dengan semangat cicilan handphone yang belum lunas di laku aku, Eren pun melakukan hal pertama dan yang terakhir kali. Eren langsung mematahkan tulang tangan kanannya, lalu memutilasi tangan kanannya sendiri. Itu berhasil sih, namun agak serem dan ide yang sangat bagus. Nuhun Rocky, moal-moal deui kieu. Kapok. Lalu PR pertama Eren yaitu menuruni tebing tersebut. Itu agak mudah sih bagi Eren meskipun banyak sakitnya. Setelah dibawa, Eren pun langsung meminum kumbangan air itu untuk menghilangkan rasa haus yang ia derita. Lanjut berjalan, Eren pun akhirnya bertemu dengan pendaki lain dan langsung berteriak meminta tolong. Lalu pendaki itu pun langsung mencari bantuan dan menghubungi 14045. Dan akhirnya Eren dibawa ke rumah sakit dengan helikopter bantuan. Di ending filmnya, Eren pun merasa beda dan lebih bahagia dari sebelumnya meskipun harus kehilangan sebelah tangan kanannya. Kita ambil hidayah dari film ini. Menurut Adob nih, jangan nunggu masa sulit menghampiri untuk menghargai sesama manusia, apalagi ke keluarga kita. Harus ada waktu untuk berjumpa dengan keluarga atau sahabat kalian. Dan yang paling penting, tetaplah menyerah dan tetap menjadi beban keluarga. Dah.